Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara dan anak-anak dalam ibadah minggu hari ini, tanggal 12 April 2020. Dalam peringatan Hari Kebangkitan Yesus Kristus atau Hari Raya Paskah. Meskipun ibadah minggu ini masih kita lakukan di rumah masing-masing, namun perjumpaan kita dengan Tuhan tidak akan berhenti. Tuhan Allah berkenan hadir di tengah-tengah keluarga Jemaat GKJW Tanjung Perak, yang kusuk menghaturkan puji dan syukur dan sembah kepadanya, dan inilah bukti kesetiaan peribadatan kita yang sejati. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak. Kami juga menyampaikan warta jemaat minggu tanggal 12 April 2020. Yang pertama, berdasarkan himbauan MA GKJW tentang perpanjangan masa inkubasi COVID-19 sampai tanggal 29 Mei 2020, maka warga jemaat dihimbau untuk melaksanakan peribadatan di rumah masing-masing bersama keluarga. Mari kita lakukan dengan sikap hormat kepada Tuhan Allah dengan cara menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh, mengkhususkan waktu untuk Tuhan dengan berhenti sejenak dari kegiatan rumah. Berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti rangkaian jalannya peribadatan, baik melalui tata ibadah tertulis maupun secara online. Bagi yang tidak dapat mengikuti secara online, tata ibadah dapat dilakukan dengan membagi tugas pelayanan kepada seluruh anggota keluarga dengan menggunakan tata ibadah yang sudah dibagikan. Yang kedua yaitu ibadah minggu tanggal 19 April 2020 akan dilakukan juga secara online. Yang ketiga yaitu ibadah wilayah tanggal 23 April 2020 akan dilaksanakan secara online dan dilayani oleh Bapak Pendeta Stevi Christian Rumere. Yang keempat, dalam rangka kegiatan masa Raya Paskah, yaitu adanya aksi Paskah berupa menghimpun bantuan untuk mendukung penanganan COVID-19. Yang kelima, lingkungan gereja diberlakukan satu pintu akses keluar masuk
lewat pintu belakang atau Jalan Tanjung Raja 2, dan diharapkan warga juga meningkatkan keamanan di lingkungan masing-masing. Demikian penekanan warta jemaat. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita siapkan diri kita masuk dalam panggilan ibadah. Ambyar, hancur hati, itulah perasaan yang dialami oleh para murid saat melihat Yesus, Tuhan dan Guru mereka yang mati dengan cara mengenaskan. Seakan semua pengalaman menyenangkan bersama Dia seolah tidak ada gunanya lagi. Bak pepatah mengatakan, panas tahun dihapus oleh hujan sehari saja. Itulah perasaan yang dialami oleh para murid, sekalipun terdapat berita tentang kebangkitannya. Namun karena mereka belum mengalaminya, seolah berita itu hanyalah angin lalu. Sekali lagi terdengar suara, "Apakah yang kau cari? Jika engkau mencari Yesus, sungguh Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, tempat Ia dibaringkan telah kosong. Ia sudah bangkit. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita ini. Yesus sudah bangkit." Ya, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan besar yang dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Anugerah Tuhan sudah dinyatakan. Untuk itu, marilah Bapak Ibu kita bersama-sama bersukacita, menyambut dan memuliakan namanya. Marilah kita bersorak-sorai, mengagungkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kuasa dosa dan maut. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188, bait yang pertama dan yang ketiga. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari kita pujikan bait yang ketiga dengan lebih semangat lagi. Masa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah kita pada saat ini. Dalam pengakuan yang demikian, ibadah perayaan Paskah hari ini, kita khususkan dalam nama Tuhan Allah
yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Kiranya kasih karunia-Nya menyertai saudara-saudara sekalian. Haleluya. Mari kita sambut dengan memujikan pop rohani sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari jemaat kita ulangi dari bait yang pertama. Kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Di saat kebingungan Thomas merasa terluka, sedih ketika ia melihat Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dia lari menyelamatkan diri. Dan pada saat Jumat siang, di kejauhan, di mana saat Thomas melihat orang-orang memaku Yesus pada sebuah kayu salib di Bukit Golgota, tempat yang digunakan oleh orang-orang Roma untuk membunuh. Saat itulah ketika hidup Yesus berakhir pula lah harapan Thomas. Dan ketika saat itu Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas bahkan tidak percaya apa yang disampaikan oleh murid-murid itu. Dan Thomas berkata, "Ada apa ini? Aku sama sekali tidak percaya dengan semuanya ini. Sudahlah." Thomas, aku melihat Dia bangkit. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia, Yesus, benar-benar bangkit.
Aku tidak percaya dengan semua perkataanmu. Dengan apa yang kalian lihat. Dia itu sudah meninggal. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia sudah meninggal. Bahkan hidupku pun meninggal bersama dia. Ya, dia sudah meninggal. Semakin cepat kalian menerima kenyataan ini, maka akan semakin lebih baik. Terimalah kenyataan itu. Thomas, aku melihat dia bangkit. Dia sudah bangkit. Dan dia nyata seperti kita. Tetapi Thomas menerima dengan tetap dingin. Dan dengan suara yang dingin seperti es, dia berkata lagi, Ingat, sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubang lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. pagi itu 8 hari setelah kebangkitan Yesus, dan saat murid-murid Yesus berkumpul kembali, tiba-tiba damai sejahtera bagi kamu. Thomas, kemarilah. Taruhlah tanganmu di sini dan lihatlah. Ulurkanlah tanganmu ke dalam lambungku, dan jangan sekali-sekali engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku, karena engkau telah melihat aku dan engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Percaya bukan buah dari bukti. Percaya timbul meskipun tidak ada bukti. Dalam Injil Yohanes ini, kita diajak untuk belajar dari kisah Thomas, bahwa walau sudah mendengar dari para murid Yesus yang lain tentang kuasa kebangkitan Yesus, namun ia belum mau percaya kalau belum berjumpa dan melihat Yesus secara langsung. Ia masih larut dalam kedukaan dan keputusasaan karena kematian Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit. Thomas belum mau move on dari zaman old, yaitu peristiwa kedukaan karena kematian Yesus, ke zaman now. Peristiwa kebangkitan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Sadar atau tidak, terkadang kita melakukan hal yang sama seperti Thomas. Kita percaya kepada Tuhan hanya ketika kita melihat bukti-buktinya saja. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya.
Marilah kita sambut dengan menyanyikan lagu pop rohani Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita pujikan sekali lagi dengan benar-benar menghayati bahwa kasih Tuhan sangat besar buat kita semua. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu pada kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Dosa-dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah kami mau hidup terus seturut dengan Engkau. Bapa, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita terima berita anugerah-Nya. Yesus bangkit memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan kehidupan. Murid-murid yang semula takut dan putus asa dan kehilangan harapan, mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan. Firman-Nya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 berkata demikian, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Berbahagia setiap kita yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali menghadap Tuhan. Kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Tiba saatnya bagi kami ya Tuhan, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan pada pagi ini di dalam perayaan Paskah yang kami lakukan bersama-sama di tengah situasi, di tengah suasana yang penuh dengan keprihatinan oleh karena COVID-19 ini. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati, Engkau berkenan memberi kami kekuatan baru, memberi kami keberanian untuk menjalani kehidupan kami di tengah berbagai macam tantangan dan juga ancaman yang senantiasa mengiring perjalanan hidup kami. Untuk itu kami merindukan firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menjadi penopang kehidupan kami dan sumber pengharapan kami. Biarlah melalui kesaksian firman Tuhan, kami dikuatkan, biarlah melalui kesaksian firman Tuhan, kami dihibur dan senantiasa dituntun untuk menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Berfirmanlah atas kami Bapa, kami bersama-sama siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 28, bait yang pertama dan sampai dengan ke-10. Kebangkitan Yesus. Menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman, terlebih mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom untuk kita semuanya. Selamat Paskah, selamat mengenang
selamat menghayati dan selamat mensyukuri kemenangan yang sudah Tuhan Allah karuniakan kepada setiap kita umat-Nya. Bagaimana perasaan panjenengan saat ini? Apakah panjenengan bersuka cita mendengar berita Paskah, mendengar dan merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini? Atau mungkin panjenengan merasa, biasa-biasa saja, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau Paskah tahun ini panjenengan memiliki rasa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ibu Bapak, yang jelas memang suasananya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu semestinya perayaan Paskah, perayaan kemenangan ini dapat kita rayakan dengan penuh sukacita, penuh dengan sorak-sorai sukacita dan perayaan yang meriah. Tetapi kalau kita melihat situasi dan keadaan kita saat ini, mampukah Ibu Bapak, Saudara sekalian, kita merayakan kemenangan ini, merayakan Paskah ini dengan sorak-sorai yang meriah, sementara kita menyaksikan banyak orang-orang berjuang di ambang hidup dan mati. Mampukah kita bersorak-sorai di tengah-tengah saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang antara kehidupan dan kematian? Satu realita yang kita hadapi saat ini, Ibu Bapak, di tengah-tengah merebaknya wabah virus corona yang melanda kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa virus corona berdampak hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bahkan beberapa kali berjumpa dengan warga jemaat. Sekarang ini virus corona bukan hanya mengganggu kesehatan fisik saja, tetapi juga mengganggu kesehatan kantong. Artinya dompetnya juga sudah mulai terganggu. Belum lagi melihat anak-anak yang mereka sudah tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya, hanya berkeliaran, hanya duduk-duduk, atau mungkin hanya bisa melakukan aktivitas di rumah. Mereka hanya bisa beraktivitas di rumah, melihat anak-anak yang mungkin juga mereka mengalami stres, mereka mengalami bingung mau melakukan apa lagi di rumah. Karena sudah bosan di rumah, orang tua kepikiran jadinya stres. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata memang wabah corona ini bukan hanya mengganggu kesehatan secara fisik saja, tetapi juga mengganggu masalah ekonomi, mengganggu juga tentang kehidupan psikis kita, kehidupan mental kita. Begitu luar biasanya dampak yang dimunculkan dari wabah corona ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita umat Kristen di seluruh dunia, kita merayakan Paskah di tengah-tengah keprihatinan oleh karena pandemi virus corona. Lalu bagaimana kita sebagai gereja memaknai dan menghayati peristiwa Paskah ini di tengah-tengah suasana keprihatinan semacam ini? Bagaimana kita selaku umat Tuhan yang sejatinya Paskah ini kita maknai sebagai perayaan sukacita, perayaan kemenangan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keprihatinan ini? Apakah kita bisa menghayati semuanya ini dengan tetap tersenyum, dengan tetap bersuka cita, atau malah sebaliknya, kita tidak mampu lagi tersenyum. Kita hanya merasakan duka keprihatinan yang mendalam dalam kehidupan kita. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Paskah di tahun 2020 ini kita disapa dengan satu kesaksian firman Tuhan yang menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh penulis Injil Matius, yang telah kita dengar bersama tadi di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari
kita sejenak belajar dari apa yang dituliskan, apa yang disaksikan oleh penulis Injil Matius kepada kita saat ini, di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan, di tengah-tengah keprihatinan yang melanda kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus, atau yang kita sebut sebagai Paskah, hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari penulis Injil Matius adalah bahwa berita Paskah itu atau Paskah itu sendiri adalah berita sukacita. Paskah adalah suara, Paskah adalah warta, Paskah adalah berita yang mendatangkan kebahagiaan. Dalam tradisi kehidupan umat Kristen, Ibu Bapak, kita mengenal ada Paskah dalam Perjanjian Lama. Paskah itu yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Paskah itu yang dirayakan oleh orang-orang Israel kuno. Dalam Paskah itu mereka menghayati, mereka merayakan kemenangan atas bangsa Mesir. Mereka merayakan kemenangan mereka, orang-orang Israel yang bisa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Paskah orang Yahudi adalah Paskah mengenang peristiwa mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari tempat perbudakan. Ada sukacita di sana karena orang-orang yang diperbudak oleh orang-orang Mesir bisa bebas menjadi orang yang merdeka, orang yang mampu dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal yang kedua, Paskah dalam Perjanjian Baru memiliki makna yang berbeda. Meskipun dalam Paskah dalam Perjanjian Baru memiliki makna yang hampir serupa, membawa sukacita. Tetapi dalam Perjanjian Baru Paskah diberi makna yang baru. Di dalam Perjanjian Baru kita mengenang peristiwa kasih Allah yang diwujud nyatakan dalam pengorbanan Kristus. Dan kemudian oleh karena cinta kasihnya, Kristus melaksanakan karya Allah untuk mati di kayu salib dan kemudian bangkit menang dari antara orang mati. Paskah Kristen menghayati peristiwa kemenangan Kristus dari kematian. Peristiwa kemenangan dari dosa, peristiwa kemenangan dari alam maut. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah sejatinya membawa sukacita di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi memang ketika merespon berita kebangkitan Kristus itu ada banyak sekali respon yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau kita melihat Injil Matius, sangat menarik sekali. Ketika perempuan-perempuan mengunjungi makam Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Perempuan-perempuan ini tidak sampai menjenguk ke dalam makam, ke dalam gua di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Tetapi sampai di depan pintu ketika mendengar berita dari malaikat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Respon yang diberikan oleh perempuan-perempuan ini adalah mereka percaya. Mereka langsung merespon bahwa berita itu adalah berita yang benar. Mereka yakin bahwa Kristus itu telah bangkit. Itu yang disaksikan oleh penulis Injil Matius. Berbeda dengan penulis Injil yang lain. Injil Markus menulis bahwa ketika perempuan-perempuan melihat batu terguling, mereka harus masuk untuk memastikan. Mereka harus melihat dulu, memastikan apakah berita itu benar. Nah, itu juga terjadi dalam kesaksian Injil Yohanes. Injil Yohanes itu dipenuhi dengan ketidakyakinan. Umat Injil Yohanes diwakili dengan sikapnya Thomas. Mereka percaya kalau ada buktinya. Mereka percaya kalau melihat buktinya. Respon ini yang ditunjukkan oleh umat Injil Yohanes. Hanya Matius yang mencatat bahwa ketika berita itu sudah didengar oleh perempuan-perempuan ini,
Perempuan-perempuan ini tidak ragu-ragu lagi bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Ada keyakinan, ada keteguhan dalam kehidupannya bahwa Kristus itu telah bangkit. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan-perempuan datang mengunjungi makam Tuhan Yesus, memang ada duka cita, ada rasa sedih dalam kehidupannya. Tetapi ketika mereka sampai di kubur, Yesus mendengar berita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Duka cita itu berubah menjadi sukacita. Keputusasaan mungkin yang dirasakan oleh murid-murid yang lain berubah menjadi pengharapan di dalam kehidupan. Karena itu peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus ini sejatinya memang membawa sukacita. Peristiwa Paskah adalah peristiwa sukacita. Itu yang disaksikan oleh penulis Injil Matius kepada kita. Hal yang kedua yang disaksikan oleh penulis Matius kepada kita, menarik kalau kita perhatikan ibu bapak, bahwasanya ada 2 kali kalimat yang menyatakan pengutusan. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-10 Tuhan Yesus mengatakan demikian, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika Matius menceritakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, Matius tidak hanya menceritakan berita sukacita, tetapi Matius juga mewartakan sebuah pengutusan kepada perempuan-perempuan itu. Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridku, kepada saudara-saudaraku bahwa Kristus, bahwa aku telah bangkit. Artinya apa ini ibu bapak? Bahwa sejatinya ketika kita mengenang, ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, sejatinya kita pun diingatkan bahwa peristiwa ini mendatangkan sukacita. Sukacita karena Kristus telah bangkit membawa kemenangan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwa berita sukacita itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Tidak boleh mandek dalam diri kita sendiri, tetapi ada kata pengutusan. Pergi dan katakanlah. Pergi dan sampaikanlah kepada murid-muridku, kepada saudara-saudaraku yang lain. Mewartakan apa? Dikatakan di sini adalah mewartakan kebangkitan Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita ditanya bagaimana kita memaknai kehidupan Paskah atau bagaimana kita memaknai perayaan Paskah di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keprihatinan ini. Yang jelas, berita Paskah tetap, yaitu Paskah adalah membawa sukacita. Paskah adalah berita kemenangan, Paskah adalah berita sukacita yang harus diwartakan. Tetapi Paskah, kebangkitan Kristus itu apa maknanya bagi setiap kita, khususnya dalam konteks kita saat ini? Kita memang diutus untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Ibu bapak, kebangkitan Kristus sejatinya kita maknai sebagai kemenangan kita dari segala dosa-dosa kita. Kebangkitan Kristus menanggalkan beban-beban dosa kita, membasuh segala dosa-dosa kita dan membawa kita pada kemenangan, memberikan kita sukacita. Karena itu ketika kita diminta untuk mewartakan, disuruh pergi, diutus untuk pergi mengatakan kebangkitan Kristus, untuk mewartakan kebangkitan Kristus, sejatinya kita diutus untuk memberitakan kehidupan bagi sesama kita. Kita pun diutus untuk memberitakan kemenangan atas saudara-saudara kita. Kita pun diutus juga untuk memberikan, untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita. Karena itu di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan,
Sejatinya perayaan kita tidaklah lepas dari sukacita. Kita bisa mewujudkan sukacita kita dengan terus mewartakan Kristus dari segala keterbatasan dan kelebihan kita. Kalau hari ini kita berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, situasi yang memang memprihatinkan, tetapi tantangan kita diajak untuk terus mewartakan kebangkitan Kristus, supaya banyak orang pun merasakan bahwa Kristus pun juga meringankan beban mereka. Ada banyak saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kelemahan, mengalami kekurangan, mereka yang mengalami stres karena penyebaran corona ini. Kita diutus, dipanggil untuk juga mewartakan kebahagiaan ini kepada saudara-saudara kita. Ibu Bapak, bersama-sama dengan panitia Paskah, jemaat mengadakan aksi Paskah. Beberapa waktu yang lalu kita juga membantu saudara-saudara kita untuk mengadakan APD, alat pelindung diri. Ini wujud peran serta kita, ini wujud perayaan kita. Di tengah-tengah situasi sulit ini tetap kita masih mampu untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena itu peristiwa Paskah, pesan Paskah hari ini di tengah-tengah keterbatasan kita tidak boleh berhenti untuk memberkati. Karena kita tahu Kristus yang telah menderita di dalam kelemahannya, di dalam penderitaannya, dia tetap memberkati. Dia tetap mendoakan, dia tetap menjadi saluran berkat di dalam kehidupannya bagi dunia ini. Karena itu mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, berita Paskah ini mari kita wartakan dengan semangat sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Yakin bahwa berita Paskah adalah berita sukacita yang perlu kita wartakan. Karena itu mari dengan segenap kekuatan kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita di dalam segala keterbatasan kita untuk tetap memberkati sebagaimana Kristus berjuang di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, di dalam penderitaannya, dia pun tetap memberkati. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi saluran-saluran berkat di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan orang-orang yang saat ini membangun ibadah, mari kita perbarui pengakuan iman rasuli kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan dengan melandasi dari Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?
aku akan mempersembahkan korban syukurmu. Sambil mempersembahkan, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 397, bait yang pertama dan ketiga. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Kristus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama naikkan doa syafaat. Mari kita satu hati di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kami membangun ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami bangun ibadah. Terlebih Tuhan, firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh semakin menguatkan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami naikkan syukur Tuhan atas puji-pujian yang kami naikkan, atas anugerah pengampunan yang boleh kami terima. Terima kasih ya Bapa. Biarlah melalui firman yang ditaburkan hamba-Mu, kehidupan kami semakin diperbarui. Terlebih Tuhan, kami dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah-tengah kami bangun ibadah pada pagi hari ini, kami juga teringat akan saudara-saudara kami, terlebih di tengah-tengah wabah corona yang melanda kehidupan kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang terkena musibah penyakit corona ini. Tolong Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa senantiasa memberkati, terlebih Tuhan memulihkan dan menyehatkan saudara-saudara kami kembali. Melalui kebangkitan-Mu, harapan kami senantiasa kami naikkan bahwa musibah ini akan segera berlalu dari kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang dengan rela suka hati terjun bersama-sama ikut ambil bagian di dalam mengatasi wabah corona ini. Tuhan senantiasa memberkati para medis, perawat, dokter, semua sarana yang dipakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tolong Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk saling bekerja sama, saling mendoakan, saling menolong, sehingga saudara-saudara kami ini boleh kembali bersuka cita oleh karena kesembuhan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ini permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit bagi kami dan bangkit bagi semua orang. Fajar Paskah telah memberikan pengharapan kepada kami ya Tuhan untuk hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dan kiranya dengan ibadah yang sudah kami bangun ini ya Tuhan, semangat kami untuk semakin meningkatkan iman kami terwujud. Dan Tuhan juga sudah memberikan kepada kami
penyertaan pimpinan di dalam ibadah ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh pulang, kami boleh mewartakan sabdamu, kami boleh mewujud nyatakan perintahmu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terutama Tuhan saat ini kami bersyafaat bersama untuk para pelayanmu yang sedang melayani di gereja kami ataupun di gereja di seluruh muka bumi. Khususnya di gereja GKJW Jemaat Tanjung Perak ya Tuhan, berkatilah penata layanan para majelis jemaat yang Engkau panggil untuk mewartakan kasih setiamu, untuk mewujud nyatakan penyertaan Tuhan di tempat ini, menjadi mitra kerja Allah bagi umat manusia, mewartakan dan mengejawantahkan kasih-Mu di dunia ini. Berkati Tuhan pelayanan dari Bapak Pendeta beserta dengan para penatua diaken yang mendampinginya. Berkati mereka dengan ketulusan, dengan hati yang kudus dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sehingga pelayanan apapun yang dikerjakan adalah semua itu wujud dari keseriusan mereka mewartakan serta melaksanakan perintah Tuhan. Berkati pula Tuhan semua panitia, semua tim atau apapun yang Tuhan tunjuk di dalam kepanitiaan di GKJW kami. Sehingga mereka boleh mendayagunakan, mengerjakan, dan sehingga mereka boleh melaksanakan semua program kerja dengan takut akan Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti ini Tuhan, namun mampukan kami untuk berkarya, untuk berinovasi, dan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nyatakan semangat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, nyatakan bahwa kebangkitan-Mu merubah dan memberikan semangat baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami bukan hanya menjadi pelayan-Mu yang sekedar melayani, namun menjadi pelayan-Mu yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Demikian Tuhan seluruh doa dan undian kami, dan doa kami ini akan segera disambung oleh Bapak Pendeta. Kami naikkan syukur kami Tuhan, untuk kesempatan di mana kami Kau perkenankan untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam perayaan Paskah di tahun 2020 ini. Kami percaya dan kami meyakini bahwa semuanya ini oleh karena perkenanan Tuhan yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami hikmat dan menuntun kami untuk kami tetap bersekutu di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini. Kami bersyukur jika di hari ini bersama-sama dengan keluarga kami diperkenankan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah bangkit, Engkau pula yang hadir di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Perkenankan ya Bapa bersama-sama. Dan saat ini kami mengingat keberadaan warga jemaat yang ada di Gereja Kristen Jawetan, Jemaat Tanjung Perak ini. Tuhan berkenan menilik setiap kami dalam segala pergumulan hidup kami. Terlebih seluruh warga jemaat yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit yang dialami. Kami memohon Tuhan berkenan hadir melawat saudara-saudara kami ini. Baik sakit penyakit oleh karena usia yang sudah lanjut, demikian pun sakit penyakit apapun yang dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan kami mohon berkenan kiranya Engkau mengangkat sakit penyakit, segala kelemahan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Biar melalui kuasa kebangkitan Tuhan, Tuhan mengaruniakan kesembuhan, Tuhan mengaruniakan kekuatan baru di dalam kehidupannya. Kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan keluarga kami masing-masing. Engkau mengetahui apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Bersama-sama kami mohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan pada kami jalan keluar dari segala pergumulan hidup kami. Terlebih juga Tuhan jaga sertai kehidupan keluarga kami
di dalam kami membangun hubungan dengan pasangan hidup kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, demikian pun juga kami menjalani kehidupan kami masing-masing dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Mampukan kami dan kuatkan kami ya Tuhan, agar kami terus mampu mempertanggungjawabkan hidup kami yang turut dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan berkenan melawat mereka, memberkati, menyertai di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkenan kiranya Tuhan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Berkenan juga ya Bapa, kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang ada di GKJW Tanjung Perak ini, yang seminggu ke depan berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran, demikian pun juga ulang tahun perkawinan. Berkati mereka dalam kehidupannya, berkati dengan cinta kasih Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pun menyerahkan persembahan kami yang telah kami himpun. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan persembahan kami hingga layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Kami pun berharap dan memohon kiranya Tuhan pun berkenan memberi kami kekuatan untuk kami melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, sehingga kami mampu memenuhi segala kebutuhan hidup kami melalui tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami, untuk rekan-rekan pelayanan kami yang mempersiapkan ibadah perayaan Paskah ini. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Akhirnya ya Bapa, kami pun akan mengakhiri seluruh rangkaian peribadatan perayaan Paskah ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan segala kekurangan kelemahan kami, sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa di dalam doa Bapa kami yang akan kami lantunkan bersama-sama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mundurlah dari ibadah ini dalam pengutusan Tuhan. Pergilah menjadi saksi Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat dan anugerahnya. Saya mengundang jemaat sekalian berdiri, mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Pujian Hai Bangkit bagi Yesus, Kidung Jemaat 340, bait yang pertama dan kedua.
bangkit bagi Yesus melawan salibnya. Anjungkan banci raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bangkit bagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa garam, semakin berbahaya, semakin kau gegap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus, dan kiranya roh, tubuh, dan jiwamu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Minggu Raya Paskah hari ini. Kiranya ibadah hari ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Paskah, Tuhan memberkati.